wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji mari kita sama-sama haturkan kepada Allah yang Maha Suci. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, karunia, maghfirah. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir kita. Pagi hari ini kita memasuki surat An-Nas. Ya, sebelum kita sama-sama menerjemahkan dan tafsiri surat An-Nas, kita sama-sama baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. An-Nas ini adalah surat yang ke-21, wahyu yang ke-21 setelah surah Al-Falaq dalam susunannya. Tapi dalam penulisan di mushaf ini terakhir ya. Di mana surah An-Nas ini adalah disebut dengan surah muawwadah, surah perlindungan. Ya, sering kita menyebut istilah Al-Falaq sama An-Nas itu dengan istilah muawwadatain, dua surat untuk perlindungan, karena isinya adalah meminta perlindungan ya. Di situ di awal di surah di ayat pertama, kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah. Ini yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadari oleh kita bahwa kul yang di situ itu adalah Allah menyuruh. Ya. Allah yang menyuruh kepada kita supaya kita ini adalah makhluk statusnya. Ya, maka kalian akan banyak penggoda, kalian akan banyak yang tidak suka, kalian akan banyak yang memfitnah dan lain sebagainya. Maka di situ kul kata Allah, katakan olehnya ketika ada ujian, ada godaan, ada ajakan dan lain sebagainya, bisikan, maka a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, terhadap pemelihara, Rabbun. Jadi Rabbun ini sering diartikan sebagai perawat, pemelihara, ya, itu arti dari Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemelihara, Maha Perawat, Maha penjaga di situ ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian malikin nas, yakni yang menjadi raja ya bagi manusia ya, rajanya manusia. Kemudian ilahin nas, jadi Tuhannya manusia. Di sini tiga yang kita sebut, Rabbun, Malikun, Ilahun. Berbeda dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq cuman Rabbunnya cuman satu aja,
nggak ada malikun, nggak ada ilahun. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq langsung kan. Tapi kalau di a'udzu birabbin nas 3 sebut, ya 3 yang disebut, Rabbun, Malikun, Ilahun. Ini menandakan bahwa memang ada 3 permintaan dari kita dan juga 3 permintaan itu memang perlu disebutkan satu persatu nama Tuhannya. Ya, di mana Rabbun itu diartikan sebagai pemeliharaan, perawatan. Maka sebagian ulama ada yang menafsirkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ini berbeda tahap. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung terhadap Tuhan yang memelihara dan merawat. Ini difungsikan untuk anak-anak. Ya, karena anak-anak ini butuh perawatan, butuh pemeliharaan. Ya, anak-anak itu kan nggak bisa apa-apa kalau nggak kita rawat, nggak kita jaga, nggak kita ini bimbing. Ya, ini Rabbun. Ya. Nah, yang kedua ada Malikin Nas, raja, penguasa dari manusia. Biasanya kalau anak-anak sudah beranjak dewasa, menginjak remaja, maka dia akan bandel, dia akan bertingkah, dia akan cari jati diri. Dia tidak akan tidak akan takluk kecuali oleh seorang penguasa. Ya, maka Malikin Nas ini adalah untuk remaja, ya, sama dewasa. Ya. Kemudian juga Ilahin Nas, Tuhan dari manusia. Ini mufasir sebagian mengartikan untuk orang tua, karena biasanya menjelang tua orang sudah mulai sadar. Menjelang tua orang sudah mulai berpikir untuk ibadah. Menjelang tua orang sudah berpikir untuk taat, mencari Tuhan. Ya, nah, makanya di sini komplit. Ya, ternyata Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas ini adalah nyadar dari kita ini bahwa dari semenjak sebelum lahir sampai nanti kita pindah alam pun semua berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai asma'nya. Asma Allah tadi Rabbun. Rabbun itu perawat, pemelihara. Ya, kita kan nggak tahu kalau kita makan. Kita makan bakwan, makan sate, makan apapun masuk ke mulut kita, apakah kita yang mengatur bahwa ini yang jadi tulang sekian persen, yang jadi daging sekian persen, yang jadi darah sekian persen? Nggak ada. Ya, Allah semua yang ngatur seperti itu. Ya, walaupun kadang-kadang manusia suka ikut-ikutan juga. Oh, inilah vitamin anu, ini membuat tulang kuat, membuat sendi ini, tapi tetap dalam prakteknya adalah Rabbun Nas, Rabbi, Allah yang melihara. Makanya sering kita berdoa dengan Ya Rabbi. Ya, nah, Ya Rabbi itu wahai Tuhan yang merawat, memelihara, menjaga, menguasai menjalankan keseluruhan yang ada dalam aktivitas kita. Kita tidak bisa mengontrol. Tak bisa kita mengontrol apakah kita ini bisa menentukan bahwa sekian persen ini yang kita konsumsi jadi ini. Hari ini dengan hitungan yang cermat harusnya saya dapat segini, ternyata meleset. Itu kan ada di dalam Rabbun, ya. Itu Rabbun, Rabbi, ya. Makanya sering kita berdoa dengan Ya Rabbi. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu Ya Rabbi itu. Kemudian juga tadi Malik. Nah, ini harus kita bisa membedakan. Kenapa di surat An-Nas ini Maliknya tidak dipanjangkan, beda dengan di surah Al-Fatihah. Kemarin kan ada di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Di sini tak boleh dipanjangkan, tak boleh. Malikin Nas. Sering kita kesalahan nyebut seperti itu. Ya. Sering kita kesalahan menyebut seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, salah.
Di situ adanya Malikin Nas. Nah, ini ya, ingat-ingat. Malikin Nas. Nah, ini ya. Kenapa beda? Ada Malik, ada Malik. Kalau Malikun raja, penguasa. Kalau Malikun pemilik. Ya. Kalau pemilik belum tentu raja. Ya. Tapi kalau raja biasanya memiliki, gitu kan? Nah, ini makanya kata yang dipakai di sini Malikin Nas, bukan Malikin Nas, gitu kan? Karena kalau tadi di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, yang menjadi pemilik hari kiamat. Karena memang tidak ada lagi. Tapi kalau di sini ujungnya ini yang membuat Malik jadi Malik jadi Malik itu. Ujungnya ada An-Nas. Karena di An-Nas di manusia itu suka ada raja-rajaan juga, gitu kan. Rajaanmu. Itu kan makanya kalau membahasakan raja itu Al-Malik. Al-Malik Fahad gitu, umpamanya Raja Saudi itu. Kan diawali dengan Al-Malik, gitu kan. Seorang raja, gitu kan. Nah, ini. Makanya nanti di bacaannya jangan dipanjangkan tapi dipendekkan. Malikin Nas, kan? Itu. Kemudian kenapa dipisah-pisah, ada Rabbun, ada Malikun, ada Ilahun? Ya, karena Rabbun sebagai pemelihara, sebagai perawat, itu belum tentu dia sebagai Malik. Belum tentu dia sebagai penguasa. Contoh, di rumah kita itu ada pembantu, ada umpamanya. Kira-kira si pembantu ini kan mengerjakan semuanya tuh. Mencuci, menyetrika, memasak, tapi ternyata dia bukan pemilik, bukan penguasa rumah tadi. Ya, nah, maka di sini ada kumplit Rabbun Malikun, karena ada Rabbun bukan Malikun. Ya, contohnya seperti itu tadi. Kemudian kenapa ada Ilahun, Tuhan? Karena apakah semua yang memelihara, merawat, memiliki itu adalah Tuhan? Tidak, kan? Banyak orang punya toko, punya ini, punya pembantu, tapi dia bukan seorang Tuhan, kan? Nah, ini ya. Itu diantaranya ya. Jadi di sini ada 3 sifat ketuhanan, dari mulai Rabbun, Malikun, Ilahun, ya. Nah, ini ya. Itu diantaranya adalah supaya kita benar-benar full, ya, lillah, full lillah, dari mulai kecil, remaja, tua, itu adalah kita memohon perlindungan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di balik semua yang disebutkan tadi Rabbun, Malikun, Ilahun, ya, Malik, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, apa sebenarnya yang kita minta? Yang kita minta pun di sini banyak, bukan satu. Ya, pertama, min syarril waswasil khannas. Ya, kalau udah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, dari jeleknya waswas, ya, yang selalu membisiki, ya. Nah, di sini 3 perlindungan yang kita minta, beda dengan yang ada di surah Al-Falaq. Kalau di surah Al-Falaq permintaan kita juga sama 3, tapi cukup dengan 1 Rabbun, ya, bi Rabbil Falaq. Tapi permintaannya min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena apa? Karena yang diminta adalah semua di luar diri kita. Ya, min syarri ma khalaq, dari jeleknya makhluk. Berarti bukan kita, orang lain bisa berbuat jelek kepada kita. Ya, min syarri ghasiqin idza waqab, sama wa min syarri hasidin, dari jeleknya orang yang hasud apabila dia hasud kepada kita. Berarti semuanya posisinya dari gangguan dari luar, ya, gangguannya dari luar, maka cukup dengan Rabbun saja. Tetapi ketika kita membahas surah An-Nas, maka
gangguannya ada di mana? Ada dalam diri kita sendiri. Min syarril waswasil khannas, dari jeleknya bisikan-bisikan waswas yang ada dalam jiwa. Berarti musuh dalam selimut. Biasanya akan lebih sulit untuk ditaklukkan gitu kan. Makanya para ulama-ulama tasawuf itu membahasnya sampai mendetail gitu kan. Rabbun, Malikun, Ilahun harus disiapkan, karena gangguan yang kita minta perlindungan darinya adalah ada dalam diri kita sendiri ya. Nah, ini ya. Biasanya kalau musuh dari dalam akan lebih sulit untuk kita menyingkirkannya ya. Nah, ini. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari jeleknya waswas. Apa waswas itu? Was-was ini kalau arti secara bahasa Arabnya ya, secara arti kata aslinya itu suara gemerincing dari perhiasan. Was-was ya, suara gemerincing dengan perhiasan. Sehingga siapa sih orang yang enggak pengen dengan perhiasan emas perak, dengan intan permata, semua pasti pengen kan. Nah ini, jadi was-was ini adalah rayuan yang mengantar kita untuk melaksanakannya. Itu namanya was-was ya, rayuan atau bujukan atau bisikan yang membuat kita akhirnya melaksanakan gitu kan. Nah ini ya, ini dimana min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan itu akan selalu muncul fi sudurin nas, di dalam hati ya, dimana hati ini kan di dalam gitu kan, tidak nampak, tapi semua akan bergerak setelah hati berbicara, setelah hati berbisik ya. Hati berbisik pengen makanan, tangan gerak mengambil, kaki gerak melangkah, mata gerak mencari di mana benda itu. Atas apa? Atas bisikan hati kan ya. Dimana nanti bisikan itu munculnya dari siapa? Munculnya adalah minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia ya. Rayuan itu ya, rayuan itu munculnya dari jinnah. Jinnah di situ adalah syaiton, iblis, jin. Yang itu. Kemudian dari golongan manusia, yaitu udah nyata. Kalau dari golongan manusia kan nampak gitu kan bentuknya, tapi kalau dari jin halus ya. Maka ketika bisikan, bujukan, rayuan itu datang menghampiri kita, bahasanya kan di awal sari, kejelekan. Kalau bisikannya bagus, rayuannya kebagusan ya ikuti. Tapi kalau kejelekan kan itu kan datangnya dari nafsu biasanya kan, dari nafsu, dari syahwat, dari setan, jin dan manusia tadi ya yang pandai. Maka caranya apa? Kalau ada kejelekan-kejelekan yang muncul yang selalu membisiki kita, segera tolak ya, segera tolak dan kita ucapkan a'udzu ya billahi minasyaitonir rajim, atau bacakan qul a'udzu birabbil falaq, bacakan qul a'udzu birabbin nas, karena ini ayat disebut dengan ayat muawwadatain, ayat untuk perlindungan ya. Makanya ketika muncul umpamanya bisikan dari setan, udahlah kamu kan masih muda, ibadah mah nanti aja, udah tua, sekarang kita happy aja ya. Udahlah jangan pakai jilbab dulu, kamu tuh masih cantik, masih ini, udahlah. Ini kan sering muncul dalam diri itu. Sedekah mah besok aja, itu anak kamu pengen happy birthday gimana nanti, kan selalu muncul itu, selalu muncul. Maka caranya gimana? Tolak bisikan tersebut dengan sesuatu yang memang masuk dalam akal pikiran kita, masuk dalam kaidah agama dan lain sebagainya. Contoh seperti tadi, udahlah ibadah mah nanti aja, udahlah sedekah mah nanti aja. Maka kita tolak dengan bahasa apa? Apa kamu bisa jamin saya esok hari masih hidup? Apa kamu bisa jamin besok saya masih dapat rezeki?
Ini kan untuk menolak apa yang menjadi bisikan-bisikan dari iblis, setan, baik itu yang langsung wujudnya manusia dengan merayu-rayu, udahlah ikut bisnis ini aja, gini-gini, padahal itu riba. Sementara kita tahu dari agama, halallahu bai'a wa harrama riba. Apakah kamu jamin bahwa ini tidak termasuk riba? Nah, sementara di agama sudah jelas diancam. Nah ini penolaknya adalah ilmu agama yang sudah kita ketahui, ya. Nah ini itu diantaranya. Jadi intinya isi dari surah Qul a'udzu birabbin nas ini adalah menekankan kepada kita semua, yuk kalau ada apa-apa dengan gangguan jin, gangguan setan, gangguan manusia, bacakan ayat muawwadatain ini, yakni Al-Falaq dan An-Nas, ya, karena ini ayat untuk perlindungan, ya, perlindungan kita, di mana di surah An-Nas ini kesimpulannya ada 3 sifat yang Allah ungkapkan, Rabbun, Malikun, Ilahun, meliputi keseluruhan dari mulai kita kecil, remaja sampai tua dan meninggal, tetap Allah yang harus kita pegang sebagai tempat perlindungan kita. Kemudian isi dari An-Nas ini menjelaskan bahwa setiap hari kita itu akan selalu dibisikin. Jalan setan itu banyak. Ya, ketika kita menolaknya, dia akan masuk dari pintu yang lain. Ditolak lagi di pintu ini, dia akan cari jalan yang lain. Seperti itulah terus, tidak akan berhenti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Maka cara menolak mereka adalah dengan tingkatkan ilmu agama, tingkatkan ilmu pengetahuan, supaya kita mengetahui, oh ini adalah tidak benar menurut ajaran Allah, oh ini adalah salah menurut ajaran Allah. Dan ajaran Allah itu perlu dipelajari, perlu diketahui untuk menolak bisikan-bisikan tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk jamaah semuanya. Insya Allah kita besok memasuki surah Al-Falaq, ya. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca 1 kali untuk surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.